Episode 25. Eliza terlihat mondar-mandir di depan ruangan Raihan. Ceklek, Raihan tampak keluar bersama Reno. "Eliza, ada apa?" tanya Raihan mendapati Eliza terlihat bingung di depan ruangannya. "Kamu tunggu saya di mobil, Ren," perintah Raihan pada Reno. "Baik, Tuan," ucap Reno meninggalkan Raihan dan Eliza. "Ayo masuk." Raihan menarik tangan Eliza masuk ke dalam ruangannya. "Kamu kenapa masuk kerja? Kan baru sembuh?" Raihan mengajak Eliza duduk di sofa. "Saya sudah sehat kok, Kak." "Terus ada apa kamu dari tadi mondar-mandir di depan ruangan saya?" "Gimana ngomongnya ya?" gumam Eliza pelan, tapi masih bisa didengar Raihan. "Udah ngomong aja," terlihat Raihan penasaran. "Gak jadi deh, Kak, nanti aja." Eliza beranjak dari duduknya hendak pergi tapi tangannya diraih oleh Raihan. Eliza yang kaget dan posisinya yang tidak seimbang pun jatuh di pangkuan Raihan. "Kak Rai," teriak Eliza. Raihan bukan melepas tapi malah merangkul pinggang Eliza yang berada di pangkuannya. "Kenapa nggak jadi? Apa kamu mau mengatakan kalau kamu sudah jatuh cinta sama saya?" "Belum, lepasin El." "Kak," ucap Eliza hendak berdiri, tapi ditahan oleh Raihan. "Cup," Raihan mencium pipi Eliza. Eliza lagi-lagi membulatkan mata. "Kemarin di kening, sekarang di pipi. Nanti kalau sudah jatuh cinta baru di bibir," ucap Raihan tersenyum sambil menyentuh bibir Eliza. Entah, akhir-akhir ini Raihan benar-benar tidak bisa menahan diri karena semakin menyayangi dan mencintai Eliza. Hanya Eliza satu-satunya perempuan yang bisa membuatnya tertarik. Selama ini dia banyak bertemu dengan wanita yang cantik, yang selalu mendekatinya bahkan menggodanya, tapi sama sekali tidak membuatnya tertarik. Ia merasa jijik dengan wanita-wanita seperti itu. "Ih, Kak Rai mesum," teriak Eliza lagi, langsung beranjak dari pangkuan Raihan. "Itu bukan mesum, El, tapi rasa cinta dan sayang saya sama kamu," ucap Raihan tersenyum melihat wajah merah Eliza. "Jangan lupa nanti makan siang denganku, sayang," ucap Raihan lagi agak keras ketika Eliza sudah membuka pintu keluar dari ruangan Raihan. "Sungguh menggemaskan. Aku benar-benar ingin menikahimu, El, menjagamu, membahagiakanmu selamanya," gumam Raihan dalam hati. Sedangkan Eliza berlari menuju kantornya sambil memegang dadanya yang sejak tadi berdegup kencang tak karuan ketika bersama Raihan. "Kalau dekat-dekat Kak Raihan terus bisa mati muda aku gara-gara jantungku yang aneh ini," batin Eliza polos. Eliza hendak pergi ke ruangannya, tapi pada saat melewati ruangan Randy, ia mendengar percakapan Randy dengan seseorang di telepon. "Baiklah Tuan, saya akan berusaha membantu Anda membuat perusahaan ini hancur. Sesuai dengan rencana kita nanti, setelah saya pulang kerja kita bertemu di tempat biasa," ucap Randy menutup telepon. Seketika Eliza menutup mulutnya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ternyata ada seseorang di balik persengkongkolan Randy, Ernie dan Yola. Tapi siapa? Eliza merasa penasaran. Ia akan mencari tahu. Ia berniat akan membuntuti Randy nanti. Waktu istirahat, Eliza setelah sholat zuhur terlihat sedang merenung di kantin. Ia hari ini tidak membawa bekal untuk dirinya dan Raihan. Tret, suara HP Eliza. Sebuah panggilan masuk dari Raihan. "Halo Kak," ucap Eliza setelah menekan tombol hijau di HP-nya. "Kamu di mana?" tanya Raihan di seberang telepon. "Di kantin," jawab Eliza singkat. "Jangan kemana-mana, tunggu saya di situ." Raihan mematikan HP-nya. "Ih, apa sih nih orang? Aduh, jantungku pasti berdegup tak karuan lagi kalau ada Kak Rai," gerutu Eliza pelan sambil meletakkan HP-nya. Episode 26. Beberapa menit kemudian, Raihan datang ke kantin duduk di hadapan Eliza. Eliza yang sedang termenung pun kaget melihat Raihan di hadapannya. "Kenapa nggak dimakan? Apa mau saya suapin?" goda Raihan melihat makanan Eliza masih utuh di hadapannya. Raihan yang sekarang jadi suka bercanda dan sedikit mesum, tapi itu hanya di hadapan Eliza, wanita yang ia cintai. "Apa sih Kak Rai?" Eliza langsung memakan makanannya, takut Raihan benar-benar menyuapinya. Raihan tersenyum sambil memesan makanan dengan menu yang sama dengan Eliza. "Kamu yakin gak ada yang ingin diomongin?" tanya Raihan yang masih penasaran. "Kak," Eliza menjeda ucapannya, "apa kakak merasa punya musuh? Atau orang yang gak suka sama kakak?" tanya Eliza ragu. "Kenapa kamu nanya gitu?" terlihat Raihan menyergitkan dahi heran dengan pertanyaan Eliza. "Tuh kan, Eliza nanya bukannya dijawab, malah balik nanya." Kesal Eliza sambil meminum es jeruk di depannya sampai habis.
Bukannya begitu, kalau masalah musuh memang dalam dunia bisnis kita semua bersaing, tapi saya nggak merasa punya musuh. Raihan menatap Elijah lekat. Kamu kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa ada yang kamu ketahui yang saya tidak ketahui? Tanya Raihan curiga. Tidak ada kak, ucap Elijah gugup. Aku belum bisa beritahu Kak Rai sebelum tahu siapa orang yang ingin menghancurkan perusahaan Kak Rai. Kamu yakin? Tanya Raihan sambil tangannya menyisipkan rambut Elijah ke belakang telinga. Lalu Raihan memegang pipi Elijah, sontak membuat Elijah kaget dan melepaskan tangan Raihan. Kalau ada apa-apa, kamu harus beritahu saya duluan. Ingat, sekarang saya kekasih kamu, ucap Raihan tulus. Elijah hanya terdiam lagi-lagi, jantungnya berdegup kencang. Ya sudah, aku balik ke kantor dulu, ucap Raihan beranjak sambil mengusap halus kepala Elijah. Elijah masih mematung melihat kepergian Raihan. Ada apa denganku ya? Gumam Elijah pelan merasakan perasaan yang aneh pada dirinya saat dekat dengan Raihan. Saat ini sudah jam 4 sore, waktunya pulang kerja. Elijah bergegas keluar kantor, pergi ke toilet mengganti baju kerjanya dengan kaos t-shirt, celana jeans dan sepatu sneakers, tak lupa memakai topi dan masker menutupi wajahnya. Dengan sepeda metiknya, ia mengikuti mobil Randy. Mobil Randy terus melaju menyisir jalan melewati perbukitan seperti menuju puncak yang jauh dari pemukiman. Elijah masih terus mengikuti hingga setengah jam, terlihat mobil yang ditumpangi Randy berhenti di sebuah villa tunggal. Elijah memberhentikan sepedanya agak jauh agar tidak ketahuan. Maaf, Tuan Ron, saya datang terlambat, ucap Randy pada seseorang yang sedang duduk dengan cerutu di tangannya. Asap mengepul keluar dari mulut orang itu. Di sebelah kanan dan kiri berdua, ada dua orang bertubuh gempal berkacamata hitam. Santailah Randy, ucap laki-laki itu sembari memberi kode. Kemudian muncul anak buahnya dengan membawa sebuah tas di tangan. Berikan padanya. Apa ini tuan? Tanya Randy setelah tas itu ditaruh di hadapannya. Bukalah jika kau ingin tahu. Randy membuka isi dalam tas tersebut. Ia sedikit merinding melihat isi dari tas tersebut. Bagaimanapun caranya, taruhlah tas itu di dalam mobil Raihan. Aku tahu dari orang kepercayaanku, Raihan hari akan pulang jam 7 malam karena ada meeting dengan kliennya. Tapi Tuan, kenapa Anda ingin melakukan ini pada Tuan Raihan? Gugup Randy bertanya. Pertanyaan yang bagus. Aku ingin Raihan mati. Saat Raihan mati, saham perusahaannya akan anjlok. Saat itulah aku bisa merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Kamu sudah gagal satu kali saat kecelakaan itu. Aku harap kamu tidak gagal untuk kedua kalinya. Ucap pria itu dengan tersenyum sinis. Saat itu sebenarnya saya tidak gagal Tuan merusak rem mobil Tuan Raihan. Kalau saja tidak ada seorang wanita yang menyelamatkannya saat kecelakaan itu terjadi. Sanggah Randy. Elijah menutup mulut tidak percaya dengan semua yang ia dengar di balik jendela yang terbuka. Ia harus bergegas memberitahu Raihan kalau dirinya dalam bahaya. Brak, Elijah tidak sengaja menabrak tong sampah yang berada di dekatnya.